Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan THT ya, telinga hidung tenggorokan. Nah, kita akan bahas soal sinusitis atau yang biasa masyarakat bilang gejala sinus. Nah, sebetulnya ini apa sih dengan gejala yang mungkin sama dengan radang tenggorokan, ada yang bilang juga batuk pilek dan lain-lain. Nah, hari ini akan kita bahas tuntas sebetulnya apa itu sinusitis, di bagian apa, penyebabnya apa. Bersama dengan narasumber kita ada Dr. Belinda, dokter spesialis THT. Halo Dr. Belinda. Halo Cynthia, halo Eljon TV. Halo dokter, apa kabar dok? Baik, terima kasih. Cynthia gimana? Baik juga. Oke, dokter kita akan bahas soal sinusitis ya dok. Nah dokter, jadi langsung ke pertanyaan, masuk ke pertanyaan, sebetulnya apa sih dokter sinusitis ini, terjadinya di bagian mana, seperti apa dok? Oke, nah untuk para pemirsa Eljon TV, sebelum kita bisa memahami tentang sinusitis, kita harus paham dulu sinus itu apa. Jadi, sinus itu adalah struktur yang ada di wajah kita. Pada tengkorak kita itu tidak full tulang semua, ada rongga-rongga. Nah, rongga itulah yang disebut sinus. Nah, pada wajah kita ada banyak rongga-rongganya, sinusnya ada banyak. Ini yang saya tunjuk ya. Ini ada sinus maksila, ada yang kanan, ada yang kiri, ada banyak kecil-kecil sinus ethmoidalis. Lalu di atas sini ada sinus frontalis, kanan dan kiri. Lalu kalau kita lihat dari tapak samping, di bagian tengah sini juga ada namanya sinus sphenoidalis. Ada satu. Ya, jadi itulah sinus-sinus yang ada di wajah kita. Kenapa sih kita punya sinus? Kenapa sih tengkorak kita harus bolong-bolong kayak gitu? Karena tujuannya sinus ini kan rongga yang berisi udara, sehingga membuat kepala kita ini lebih ringan. Ya, jadi nggak isinya tulang semua, itu akan berat sekali. Lalu yang kedua, selain lebih ringan, sinus-sinus ini juga dilapisi oleh mukosa, yang mukosa itu akan mengeluarkan cairan-cairan, sehingga sinus kita ini jadi bermanfaat untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang kita hirup, sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru kita itu sudah lembab dan sudah hangat. Lalu selanjutnya manfaat sinus juga untuk resonansi suara. Makanya kalau kita lagi pilek, hidung kita tersumbat, suara kita berubah kan jadi mendem, ya, jadi kayak bindeng gitu. Karena itu tidak ada resonansinya. Sedangkan kalau sinus kita paten, sedang kondisinya terisi udara dengan baik, maka suara kita pun jernih gitu, bisa ada resonansinya. Nah, kemudian salah satu manfaat terakhir dari sinus, dia itu seperti jadi bumper, atau dia itu menjadi lapisan yang bisa menerima getaran atau energi. Misalnya wajah kita sedang terbentur, maka yang akan pertama kali mengalami kerusakan itu adalah rongga-rongga sinus, tapi tidak langsung kena ke organ vital kita. Jadi dia juga untuk melindungi melindungi organ vital dalam kepala kita. Nah, jadi setelah kita udah kenal nih sinus yang ada di wajah kita, tapi kalau sinus ini sedang sakit, sedang dia ada peradangan, ada virus, ada bakteri, pada waktu itulah kita sebut penyakitnya namanya sinusitis. Gitu, Cynthia. Oke, jadi sebetulnya tadi fungsi-fungsinya itu ya dokter ya, tapi kalau mengalami peradangan pada sinus berarti disebut dengan sinusitis. Betul. Oke, nah penyebabnya apa nih dokter? Kenapa sampai adanya peradangan seperti itu ya dokter? Kenapa dok? Oke, penyebab peradangan itu pada umumnya yang paling sering adalah virus. Karena virus itu ada di mana-mana ya, terus pada waktu kondisi kita lagi nggak fit, sistem imun kita lagi turun, kita bisa kena virus, lalu terjadilah sinusitis. Itu yang paling sering. Kemudian selain virus bisa juga disebabkan oleh bakteri, bisa juga disebabkan oleh jamur. Bisa juga infeksinya itu datang dari tempat lain, nggak dari sinusnya aja. Tapi misalnya kita lagi infeksi gigi, kemudian infeksinya itu bisa menyebar, menembus sampai ke sinus kita. Begitu.
Oke, baik. Kemudian dokter, nah, katanya dokter salah satu penyebabnya itu adalah polip. Polip ini sebetulnya apa sih dokter? Apa perbedaannya dengan sinusitis yang katanya gejalanya juga hampir-hampir mirip, dok? Itu ya. Wah, kalau yang itu informasinya agak kurang tepat tuh, Cynthia. Jadi, em, polip itu sendiri artinya adalah pertumbuhan yang berlebihan dari selaput lendir. Selaput lendir itu atau namanya mukosa. Ya, jadi hidung kita itu kan bagian dalam terbentuknya oleh mukosa. Dalamnya kan kayak lapisan yang menghasilkan cairan yang warnanya pink-pink itu. Beda sama kulit kayak gini kan. Nah, jadi dalam itu mukosa. Apabila kita mengalami peradangan kronis, di mana kayak peradangannya itu terjadi berkali-kali, berulang-ulang, atau terjadi peradangannya itu dalam jangka waktu lama, maka si mukosanya itu bisa mengalami penebalan yang berlebihan, sehingga terbentuklah dia jadi polip. Nah, kalau udah polip, jadi hidung kita yang harusnya kosong isi udara, tiba-tiba keisi sama mukosa yang penebalan. Nah, itu semakin tersumbatlah hidung kita. Jadi, bukannya polip itu menyebabkan sinus, tapi karena sinus udah berkali-kali atau sinusnya udah lama, maka terbentuklah polip. Oke, jadi bukan penyebabnya ya dokter, ya justru karena adanya sinus terbentuknya polip. Oke. Betul. Nah, polip itu katanya yang gejalanya seperti pilek tapi sulit sembuh itu ya dokter ya? Nah, coba saya kasih lihat gambar yang lain ya, Iya, mungkin jadi boleh lebih dok. kebayang. Nah, ini polip. Ya, jadi ini kan hidung kita. Pada waktu terjadi peradangan yang lama sehingga terjadi penebalan mukosa yang berlebihan, maka muncullah ini si polip-polipnya ini. Yang kalau pada endoskopi kita bisa lihat seperti ini nih, dalamnya ada putih-putih ini yang seperti rambutan. Ya, inilah si polip ini. Nah, kalau ada polip, bisa kebayang dong, hidung kita yang harusnya sebagai jalan untuk masuknya udara pernafasan tiba-tiba tertutup oleh adanya polip, sehingga pasti kita ngerasa hidung kita tersumbat, ya kan? Dan polip ini tuh ada terus di situ, jadi sumbatan yang kita rasa itu terus menerus. Beda sama kalau kita pilek sumbatannya mungkin hilang timbul, ya, kadang mampet, kadang plong, kadang mampet, kadang plong. Tapi kalau ada polip dia sumbatannya terus menerus. Nah, kemudian kalau udah ada polip, polip juga ada derajat-derajatnya, tergantung berapa besarnya si polip itu. Tentunya kalau derajatnya makin tinggi, jadi keluhannya juga semakin berat. Jadi rasa tersumbatnya semakin berat. Dan ketika hidung kita tersumbat, itu kita bisa ada rasa yang lain, misalnya pusing, misalnya muka kita rasanya berat, pipi kita sakit, terus kayak kadang-kadang hidungnya juga jadi sakit. Jadi gejala-gejalanya memang jadi lebih berat daripada kalau orang yang sakitnya sinusitis aja tanpa polip. Begitu. Oke. Jadi untuk gejalanya sendiri apa saja nih dokter sinusitis? Oke, untuk sinusitis kita harus bedakan dulu, ada sinusitis yang akut, ada sinusitis yang kronis. Yang membedakan adalah periode peradangannya. Kalau dia itu masih kurang dari 12 minggu, itu kita sebutnya akut. Tapi begitu dia lebih dari 12 minggu, itu udah kronik. Gejala-gejalanya, hidung tersumbat. Lalu adanya keluar cairan. Cairannya itu bisa berupa ingus yang keluar dari lubang hidung, atau cairannya itu masuk ke dalam dan jadinya rasanya tertelan-tertelan begitu. Sama, tapi itu keluar cairan juga. Lalu selanjutnya, rasa nyeri wajah. Ya, wajahnya rasanya berat, kayaknya penuh gitu. Bayangkan, tadi kan kita udah lihat sinus itu harusnya isinya udara, tapi kalau tiba-tiba dia terjadi peradangan, jadinya mampet di dalam itu penuh dengan isi cairan, jadi makanya mukanya berat. Lalu selanjutnya karena adanya sumbatan jalan nafas, sehingga kita juga mengalami penurunan fungsi penghidu. Jadi kalau untuk mencium bau tuh kurang sensitif begitu. Itu tanda dan gejalanya. Yang membedakan akut dan kronis sekali lagi adalah periode waktunya. Apakah dia kurang dari 12 minggu atau dia lebih dari 12 minggu. Oke, sebenarnya rada mirip dengan gejala flu sebetulnya ya dokter ya, tapi mungkin tadi perbedaannya mungkin lebih terasa di bagian sinusnya atau gimana dok? Nah, jadi
mungkin yang sering dengar itu istilahnya common cold ya. Kalau nonton film gitu ya, bahasa Inggrisnya itu common cold. Nah, common cold itu adalah rhinosinusitis virus yang akut. Jadi memang common cold itu bagian dari sinusitis. Dia yang masuk kategori akut dan disebabkan oleh virus. Itu istilah awamnya adalah common cold. Kalau orang-orang sini biasanya sebutnya ya pilek, flu, Ya. gitu. Oke, common cold. Oke. Kemudian dokter, kalau sinusitis sendiri itu bisa menyerang anak-anak nggak sih dokter atau hanya pada orang dewasa? Nah, kalau tentang anak-anak menarik lagi nih. Saya kasih lihat gambar yang lain ya. Iya. Nah, kita lihat nih. Pada anak-anak, jadi sebenarnya anak-anak itu terlahir dengan kondisi sinus, rongga-rongga sinus yang belum berkembang sempurna. Seperti kita lihat nih di anak yang usia 1 tahun, rongga sinusnya ini masih kecil gini. Lalu dengan seiringnya dia bertambah, maka terjadi pneumonisasi atau terjadi perkembangan dari sinusnya itu yang berisi udara, makin besar sampai 12 tahun ini semakin besar dan biasanya menjadi sempurna di usia 15 tahun. Jadi, kalau pada anak-anak dan ini biasanya mulai berkembangnya ini antara usia 3 sampai 5 tahun lah baru mulai berkembang. Jadi pada anak-anak yang sebelum usia itu sebenarnya kita nggak bisa diagnosa sinusitis karena sinusnya aja belum berkembang, belum ada gitu. Tapi setelah itu barulah makin berkembang, baru dia bisa mengalami sinusitis. Nah, untuk gejalanya pada anak-anak, seringkali anak-anak tuh tidak bisa mengatakan nyeri wajah. Mereka nggak bisa bilang, aduh kok kayaknya penghidunya kurang ya, karena mereka belum ngerti gitu. Sehingga yang kita lihat gejala yang muncul di mereka adalah batuk. Jadi ada hidung tersumbat, ada pilek, ada batuk. Nah, batuknya kenapa? Batuknya biasanya karena ingusnya itu jatuh-jatuh ke tenggorokan, membuat gatel. Jadi anaknya batuk-batuk. Itu karena pada anak-anak tanda dan gejalanya itu kita yang menilai. Tuh. Beda sama kalau orang dewasa. Orang dewasa tadi kan kalau misalnya nyeri wajah itu kan suatu sensasi yang subjektif ya. Pasiennya yang ngomong gitu. Kita nggak bisa merasakan nih nyeri atau enggak. Pasiennya yang ngomong. Nah, kalau pada anak-anak kita melihat apa yang bisa kita lihat, yang bisa kita temukan. Oke, baik. Jadi kalau misalnya umur 1 tahun itu sinusnya mungkin belum berkembang gitu ya dokter ya, seperti di umur 12 tahun. Baik. Lihat di gambar ini, yang frontalisnya aja belum ada, yang di sini, yang di dagu ini. Oke. Nah, kemudian dokter, dampak terburuknya nih dokter, apa sih yang bisa disebabkan oleh penyakit sinusitis ini dok? Dampak terburuk. Jadi maksudnya ini komplikasinya ya. Iya, betul. Kalau suatu sinusitis mungkin tidak tertangani dengan baik. Jadi semua penyakit infeksi dimanapun di tubuh kita, namanya kalau penyakit infeksi kalau tidak tertangani dengan baik bisa terjadi komplikasi. Nah, komplikasi pada sinus ini dia bisa terjadi perluasan area infeksi ke area lain di wajah yang berdekatan sama sinusnya. Saya kasih lihat gambarnya ya. Nah, seperti ini contohnya. Kalau yang gambar ini, gambar kiri ini namanya Potts Puffy tumor. Jadi pada waktu dia itu mengalami sinusitis yang frontalis, yang di dahi, lalu tidak teratasi dengan baik, bisa sampai seperti ini. Ya, atau pada sinusitis yang di etmoid atau yang di maksila, bila dia meluas bisa sampai terjadi orbital selulitis seperti ini, sampai cairan nanahnya itu ke mata. Gitu. Jadi ini bisa terjadi perluasan seperti ini. Nah, ini yang bisa kelihatan ya. Tapi bisa juga perluasannya itu ke arah otak. Karena kan ini sinus semuanya letaknya di tengkorak kepala kita kan. Pada waktu dia terjadi perluasan bisa juga sampai terjadi infeksi ke otak. Oke. Tapi ini kenapa dokter faktornya sampai akhirnya bisa menjadi komplikasi? Apakah telat penanganan atau seperti apa dok? Ya, biasanya nih secara umum sih tidak tertangani dengan baik. Misalnya pengobatannya nggak sampai tuntas. Jadi
Baru pengobatan, udah enak, ya udah deh nggak minum obat lagi. Akhirnya pengobatannya tidak tuntas. Kemudian misalnya juga bila atau bahkan yang lebih parah lagi kalau tidak tertangani sama sekali ya, jadi udah ada sinusitis, sudah keluhan tapi nggak berobat sama sekali, didiemin aja. Terus kalau yang pada frontalis sampai ke kepala ini biasanya sering terjadi pada yang anak-anak atau yang pada remaja. Gitu. Biasanya kalau udah dewasa itu susunan tulangnya udah lebih keras, jadinya nggak mudah terjadi seperti ini. Tapi yang anak-anak sama remaja ini lebih sering begini. Oke. Jadi sebetulnya kapan nih dokter waktunya untuk ke dokter gitu ya, dokter gejala apa yang dirasakan? Mungkin yang tadi karena agak mirip dengan common cold, orang merasanya biasa-biasa aja, ada yang mungkin ditenangkan dengan paracetamol gitu ya dokter ya. Kapan sebetulnya harus ke dokter nih dok? Betul. Jadi tidak semua kasus harus langsung ke dokter. Kalau misalnya kalian mengalami nih hidung tersumbat, meler, terus mulai nyeri-nyeri wajah seperti itu, bisa diobati dulu dengan istilahnya home remedy. Jadi pengobatan di rumah dulu. Misalnya cuci hidung, lalu minum penurun demam, penghilang rasa nyeri, obat dekongestan atau kayak obat pilek begitu. Lalu observasi. Biasanya seperti itu 7-10 hari udah membaik. Tapi ketika 7-10 hari tidak membaik, atau setelah 3 hari tiba-tiba terjadi perburukan, kayak aduh sakit banget, terus melernya ini udah sampai bau banget, sampai atau mulai tiba-tiba matanya mulai nyut-nyutan, ya, pokoknya tiba-tiba kok ini tiba-tiba parah banget ya, itu harus segera langsung ke dokter THT. Gitu. Tapi kalau selama bisa diatasi di rumah, misalnya minum obat pilek, minum pereda nyeri, terus habis itu oh ya jadi enakan, ya udah. Karena biasanya memang paling sering kan penyebabnya virus. Sehingga kalau penyebabnya virus dia akan bisa sembuh sendiri. Gitu. Cukup dengan pengobatan di rumah itu udah bisa baik sendiri. Oke, kecuali tadi ada tanda-tanda yang tadi yang sampai harus dibawa ke dokter gitu ya dok? Betul. Dan untuk awal-awal dari sinusitis yang disebabkan oleh virus itu tidak memerlukan antibiotik loh. Ya, jadi cukup naikin daya tahan tubuh, makan yang bergizi, istirahat, lalu cukup pakai obat over the counter aja atau obat yang bisa dibeli bebas. Gitu. Sambil observasi terus ya. Kalau terjadi perburukan langsung ke dokter THT. Oke deh. Sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah membahas mengenai sinusitis, tapi jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan lagi tetap di Eljon Medical Forum. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.